Jumpa kembali teman-teman di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan perbedaan antara melayani Tuhan secara personal dengan dengan pelayanan kepada Tuhan secara komunitas itu. Jadi maksudnya personal itu pelayanan yang sifatnya lebih pribadi ke pribadi gitu, personal ke personal itu. Nah itu seperti ibarat kalau cerita perang itu, kadang-kadang ada penembak jitu, nah itu namanya sniper. Sniper itu berarti dia tidak dalam satu kelompok anggota tim perangnya, tapi dia kadang-kadang memisahkan diri, memang ditugaskan memisahkan diri untuk menjadi seperti sniper gitu. Jadi dia tembak, dia bidik satu persatu lawan dia itu, tidak berbeda dengan perang secara komunitas, banyak kan, yang sini banyak sini banyak, dan akhirnya perang seperti ya perang pada umumnya. Sniper tidak seperti itu gitu. Dalam hal pekerjaan yang sifatnya yang bersifat duniawi ataupun rohani, firman katakan baik pekerjaan kecil atau besar yang kita jumpai haruslah kita kerjakan sekuat tenaga. Jadi di dalam firman dikatakan bahwa jangan sering kita beda-bedakan itu. Kalau kita secara duniawi, secara rasio, kadang-kadang beda-bedakan. Contohnya kalau melayani untuk pekerjaan Tuhan gitu. Misalnya kalau pelayanan yang jemaatnya puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, itu dianggapnya besar. Tapi kalau pelayanan yang cuman melayani satu orang, satu pintu ke satu pintu, itu disebutnya pelayanan kecil. Sebenarnya tidak berbeda gitu, cuman memang fungsinya sama Tuhan diatur. Yang satu adalah bicara bagaimana melayani, menjadi alat Tuhan untuk melayani ke banyak orang, dan satu melayani orang personal. Kadang-kadang ada satu hal gitu, satu orang gitu, yang kadang-kadang kalau kita pelayanan sifatnya community gitu, itu nggak bisa kena gitu, nggak bisa berubah gitu. Tapi waktu kita touch dengan cara personal, nah orang tersebut malah bisa berubah gitu, ada dampak perubahan gitu. Nah ini yang disebut pelayanan personal itu semacam ini. Cuman kadang-kadang secara manusia, apabila belum lebih mengenal ya masalah tentang Tuhan gitu, tentang firman, kadang-kadang lebih dianggap kecil gitu kalau pelayanan personal ke personal, padahal fungsinya beda. Dan kalau secara Tuhan, satu jiwa kan sama aja gitu. Satu jiwa diselamatkan itu katanya seluruh malaikat di surga bergembira, bersorak-sorai. Hanya satu loh. Nah kadang-kadang kalau pelayanan cuma satu, yang karakternya pelayanan personal, itu bisa lebih kena, yang seperti sniper gitu, dia tembak jitu gitu, kena orangnya sembuh, berbalik ikut Tuhan. Bagi Tuhan, pekerjaan duniawi dan rohani hanya akan ada saat kita hidup di dunia fana ini gitu. Jadi untuk pekerjaan yang sifatnya duniawi, orang dunia kan kadang-kadang pisahkan tuh pekerjaan duniawi, oh saya kerjaannya rohani gitu, yang urusan rohani. Ya itu, ya dua-duanya hanya bisa berlaku di dunia saat ini gitu. Di dunia fana ini kita ada pekerjaan semacam itu gitu. Nanti setelah meninggal di alam akhirat, sudah tidak dapat kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan sekarang ini. Jadi waktu masuk ke alam kekal, itu penilaian pekerjaan itu sudah tidak ada. Jadi penilaian di alam kekal itu adalah hasil kerja dari pekerjaan kita di dunia ini gitu. Baik itu pekerjaan duniawi maupun pekerjaan yang sifatnya rohani gitu. Baik itu rohaniawan atau itu pengusaha atau pekerja, sama saja di mata Tuhan, sama saja gitu. Jadi kita bisa berbuat sekarang gitu untuk pekerjaan seperti itu, karena di alam kekal di akhirat udah tidak bisa, penilaiannya udah beda, cara menentukan kita ada di tempat dimanapun udah beda gitu. Yang terlebih lagi kalau seandainya kita berbuat nggak benar ya, kalau nggak benar ya pasti urusannya masuk ke alam kekal akhirat, yang ke neraka bukan ke surga gitu. Kalau yang ke surga pun ada beda penempatan, ada yang umpamain seperti ibarat rumah, ada halamannya dulu, ada terasnya, ada ruang tamu umum, ada ruang keluarga, ada masuk lagi ke dapur, ke ruang makan, ke kamar tidur.
diibaratkan seperti itu. Ada juga yang ibaratkan seperti pemerintahan gitu. Ya kalau di pemerintahan berarti ada masyarakatnya, ada mulai tingkat RT, RW, terus tingkat sampai ke wali kota, gubernur, ke menteri gitu. Ada tingkat seperti itu. Di ketentaraan pun sama, ada pangkat-pangkatnya gitu. Jadi di surga itu banyak versi mentor rohani kita sering itu kan seperti itu. Tapi saya nggak terlalu fokuskan nanti yang bener mentor yang mana. Saya cuma mikir ya kalau kita bisa masuk surga aja kita sudah lumayan lah, daripada kita masuk neraka kan nggak lucu gitu. Nah untuk masuk surga itu kan minimal mengenal Tuhan lah, mengerti Tuhan mau apa ya. Nah kita nanti masalah kalau memang di akhirat di surga itu ada tingkatan ya kita maksimalkan lah sebisa kita gitu. Bagi yang lebih mengenal firman, tidak ada perbedaan antara pekerjaan duniawi dibanding rohani. Sebenarnya kalau kita udah lebih mengenal firman lebih dalam, tidak bisa gitu kita bedakan, oh ini saya kerja pengusaha, saya jadi pekerja gitu, saya kerja di perusahaan, oh, itu beda loh dengan si rohaniawan ini, rohaniawan itu gitu. Saya pikir sama gitu, sebenarnya sama aja. Nggak ada pekerjaan kita hidup itu, oh ini untuk di dunia, oh ini hidup untuk di akhirat, di rohani untuk akhirat, di dunia untuk sekarang. Nah, bagi Tuhan kita adalah manusia roh gitu, dimana tempat lahir, tempat akhir dan kekal kita ada di akhirat, bukan di surga atau neraka, bukan di dunia ini loh. Jadi kalau teman-teman beranggapan bahwa ada orang duniawi, emangnya terus dia memang enggak kekal di dunia ini gitu? Kan tidak. Kalau rohani berarti nanti urusannya dengan akhirat yang kekal. Saya tangkap tidak seperti itu teman-teman. Jadi saya tangkap bahwa pengen duniawi dan rohani itu sama saja gitu. Jadi cuman bedanya memang kita ditempatkan Tuhan sebagai orang yang di dunia sebagai pengusaha, sebagai pekerja gitu, ada di marketplace kan, ada di sekuler gitu. Nah tapi sebaliknya ada juga rohaniawan yang memang Tuhan tempatkan di fungsi sebagai rohaniawan gitu, tapi ujung-ujungnya sama gitu. Jadi si orang dunia ini yang aktif dunia itu nanti juga berujung ke roh gitu, yang rohani juga berujung ke roh. Tidak dijamin yang dunia itu pasti ketemu surga, bisa juga ketemu neraka. Sebaliknya rohaniawan juga sama gitu, bisa nggak dijamin rohaniawan jadi pasti masuk surga, bisa juga masuk ke neraka kalau fungsi masing-masing waktu kita jalankan di dunia ini tidak benar gitu, tidak sesuai perintah dan peraturan Tuhan, ya pasti nggak masuk surga. Di dunia adalah proses menemukan kita akan masuk surga atau neraka, dan penilaian Tuhan akan tidak bedakan antara pekerjaan yang tadi duniawi atau rohani. Semua akan dianggap pekerjaan rohani di dalam dunia ini gitu. Jadi diluruskan lagi yang tadi dikatakan bahwa untuk kacamata Tuhan tidak ada perbedaan. Ini pekerjaan duniawi dan ini pekerjaan rohani. Hanya orang dunia saja yang membedakan itu, hanya orang-orang yang belum mengenal dan mengerti Tuhan saja yang membedakan bahwa ada pekerjaan duniawi dan ada pekerjaan rohani. Tapi apabila tingkat pengertian pengenalannya lebih dalam, pengenalan lebih dalam, sama gitu. Jadi tidak ada beda antara ini kerjaan duniawi, ini kerjaan rohani, tidak ada gitu. Semua dianggap sama, akan dianggap pekerjaan rohani gitu. Cuman bedanya yang satu yang di duniawi itu adalah pekerjaan duniawi yang untuk berujung ke rohani, yang satunya pekerjaan rohani yang berujung tetap ke rohani juga gitu. Karena parameter Tuhan kan bukan dunia ini, parameter Tuhan kan nanti akhirat gitu. Berarti ukuran Tuhan itu bukan dinilai dari dunia sekarang, tapi Tuhan akan nilai kita kan sampai nanti ke alam akhirat. Ukuran Tuhan kan seperti itu gitu. Pekerjaan duniawi berujung kepada rohani, berujung ke rohani juga gitu. Jadi pekerjaan duniawi berujung ke rohani juga. Itu asal parameternya akhirat gitu. Kalau parameternya dunia, ya seolah-olah pekerjaan duniawi berujung ke duniawi, padahal kan tidak. Tuhan kan tidak anggap dunia itu jadi titik akhir kita gitu. Titik akhir kita kan nanti adanya di alam akhirat. Nah berarti pekerjaan duniawi berujung kepada rohani juga gitu, parameter akhirat, cuman
pekerjaan rohani juga berujung kepada rohani, parameternya akhirat juga gitu. Jadi apa bedanya pekerjaan duniawi dan rohani? Sama saja. Pekerjaan rohani tidak dibedakan antara pelayan di tempat ibadah atau pelayanan personal. Nah ini yang mesti ditekankan nih, jangan sampai dianggap kalau pekerjaan rohani yang sifatnya komunitas berarti nanti hasilnya akan lebih bagus. Nanti kalau pekerjaan rohani yang sifatnya personal berarti misalnya tingkat keselamatan di akhiratnya lebih rendah gitu. Saya pikir tidak gitu. Jadi kita tidak bisa bedakan antara pekerjaan rohani yang sifatnya komunitas dan pekerjaan rohani yang sifatnya personal. Itu kembali Tuhan mau menggunakan kita di mana gitu. Sama-sama berharganya. Kalau pekerjaan rohani secara komunitas belum tentu bisa nyembuhkan orang per orang gitu. Tapi kalau personal pasti nyembuhkan orang per orang lebih mudah, karena seperti penembak jitu tadi, sniper gitu, dia tahu jelas apa penyakitnya, mesti apa gitu ya. Tapi sebaliknya kalau pekerjaan rohani yang sifatnya personal juga kadang-kadang dianggap tidak efektif apabila ada di community, karena cara bekerja rohaninya tidak sama dengan yang biasa di community. Jadi community yang pekerja rohani komunitas ya berarti kan bicara banyak orang gitu, ketemu banyak orang, tidak mungkin mengupas satu masalah kecil satu persatu orang gitu. Tapi sebaliknya pekerjaan rohani yang personal juga tidak mungkin diterapkan ke dalam yang sifatnya komunitas, nggak kena, waktunya nggak keburu gitu. Dua-duanya penting, jadi jangan bedakan mana yang lebih bagus gitu. Jadi kembali lagi waktu awal saya sampaikan, melayani Tuhan secara personal seperti sniper tadi gitu, tidak beda dengan komunitas. Jadi bagi teman-teman yang memang Tuhan tempatkan di fungsi pekerjaan rohani yang sifatnya personal, jangan berkecil hati. Anda juga diperlukan, meskipun mungkin secara nama atau apa tidak keluar. Di akhirat tidak dinilai kok seperti itu gitu. Di akhirat kan bicara tidak bisa bicara kita dinilai oleh komunitas, kan tidak. Yang menilai kita kan cuma Tuhan. Jadi sifatnya pribadi. Pekerjaan rohani yang komunitas juga Tuhan akan nilai pribadinya. Pekerja rohani yang personal juga akan nilai pribadi. Gak ada beda. Jadi jangan berkecil hati teman-teman. Yang penting coba kita aktif melayani, bagaimana memberitakan kebenaran Tuhan dengan cara kita secara personal. Itu udah bagus. Oke? See you. Bye-bye.